Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas soal persamaan logaritma dan persamaan irasional. Kita akan membahas dua buah soal, yang mana soal ini adalah soal matematika dasar di UTBK tahun sebelumnya. Oke, langsung saja kita kepada soal yang pertama. Di sini bisa kita baca soalnya. Jika x1 dan x2 memenuhi 3 log x1 kuadrat sama dengan 4, maka nilai x1 x2 adalah A 8, B 64/9, C min 8/9, D min 64/9, E min 80/9. Oke, langsung saja di sini kita akan menjawab soal ini. Jadi soalnya di sini adalah 3 log x plus 1 ini kita kuadratkan, y ini sama dengan 4. Berarti kita tahu bahwa 3 log x plus 1 sama dengan 2. Kenapa 2? Karena 2 kuadrat nanti dia menjadi 4. Cara lain menjadi 2 adalah sama dengan akar 4. Akar 4 kan 2. Atau bisa juga di sini 3 log x plus 1 sama dengan min 2. Ini karena nanti kalau min 2 ini kita masuk di sini, min 2 kuadrat dia juga akan menjadi 4. Min 2 kali min 2 sama dengan plus 4. Ini sebab tadi saya katakan 2 kuadrat sama dengan 2 kuadrat sama dengan 4. Jadi yang pertama kita ambil dulu di sini untuk 3 log x plus 1 sama dengan 2. Ini yang pertama. Berarti 3 log x plus 1 di sini sama dengan 3 log 3 kuadrat. Ini 2 ini kita ubah menjadi bentuk logaritma. Gimana cara kita tahu di sini? Ini ya. Ini kan kalau kita coba ini nanti dia menjadi 2 ya. Oke, jadi sini kita ubah sekarang dia menjadi seperti tadi. Dia menjadi logaritma 3 log 3 kuadrat. Cara lain gampang di sini. 3 pangkat 2 sama dengan x plus 1. Ini kan logaritma ini. 3 pangkat berapa menjadi x plus 1? Jawabannya 2. Berarti 3 pangkat 2 sama dengan x plus 1. Di sini 3 pangkat 2 sama dengan x plus 1. Oke, berarti plus 1 di sini sama dengan 9. Berarti x sama dengan 8. Artinya adalah berapa? Kita masuk di 9. Jawabannya 8. Cara lain adalah 9 min 1 sama dengan 8 juga. Jadi x di sini kita dapatkan nanti 8. Oke, kita lanjut di sini. Yang kedua ini kita ambil di sini untuk 3 log x plus 1 sama dengan min 2. Tadi sudah kita ambil yang 2, sekarang kita ambil yang min 2. Karena kalau min 2 ini memenuhi juga kan, kalau di sini min 2 kan akan 4 juga. Oke, berarti 3 log x plus 1 sama dengan 3 log 3 pangkat min 2. Ini sama juga seperti tadi. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa cara kita mengubah ini gampang sebenarnya. Ini nanti kalau dicerai kembali ke 2 lagi. Kembali ke 2 lagi. Ya, atau cara lain seperti yang saya katakan tadi, bisa juga kita gunakan, yaitu di sini 3 pangkat min 2 sama dengan x plus 1. Jadi 3 pangkat min 2, 3 pangkat min 2 ini sama dengan x plus 1. Jadi x plus 1 sama dengan 3 pangkat min 2 kan 1/3 kuadrat. 3 kuadrat 9, jadi jawabannya 1/9 di sini. Berarti x sama dengan 1 ini, x sama dengan 1/9 min 1. Jadi 1 ini ya, kawan-kawan tahu dipindah ke kanan jadi min, ini cara sesat mungkin yang berfaedah. Kemudian ini sama dengan dia min 8/9. X kedua kita dapat min 8/9. Ini juga harus kita tes. Jadi supaya nanti bisa tidak dia masuk dalam logaritma. Cara suatu boleh masuk ke dalam logaritma adalah di dalam
logaritma tersebut tidak boleh negatif. Jadi yang pertama kita coba untuk X 1 sama dengan 8. Berarti nanti di sini kan 8 plus 1 9. Berarti dia bisa masuk logaritma. Ada tidak negatif. Tapi kalau X di sini kita dapatkan misalnya min 2 plus 1 sama dengan min 1. Berarti dia tidak bisa. Walaupun ini memenuhi tapi tidak bisa karena tidak bisa dapat masuk ke dalam logaritma. Kemudian kita dapatkan juga di sini X kedua sama dengan min 8 per 9. Ini juga bisa kita tes ya. Min 8 per 9 plus 1 sama dengan ini bisa juga kita tes min 8 per 9 plus 1 sama dengan 1 per 9. Jadi dia bisa masuk juga. Berarti dia sudah benar. Jawabannya di sini X1, X2 ada di 8. Kemudian X2 nya min 8 per 9. 8 kali min 8 per 9 sama dengan min 64 per 9. 8 kali min 8 min 64 per 9. Jadi jawabannya di sini D ya. Jadi bisa kita lihat jawabannya D, min 64 per 9. Oke, soal ini adalah soal tentang ketidaksamaan, himpunan ketidaksamaan irasional. Tentang pada semester rasional, kita baca soalnya himpunan pengisian X min karena min X lebih besar dari arus sebanding 0 adalah A. Himpunan X sedemikian sehingga X lebih kecil dari arus sebanding min 3 atau X lebih besar dari 92. B, ini kawan-kawan bisa baca sendiri. C, D, E. Dan saja di sini kita akan menjawab. Oke, kita tulis ulang ini tentang soalnya. X min akar 6 min X lebih besar dari arus sebanding dengan 0. Jadi yang potensinya adalah di dalam bentuk akar tidak boleh negatif. Ini yang paling penting. Sama juga seperti tadi, di dalam bentuk logaritma tidak boleh negatif. Jadi tidak boleh negatif. Oke, di sini kita ambil 6 min X lebih besar dari 0. Sebenarnya bisa juga 6 X sama dengan 0, tapi saya lebih suka yang ini saja. Nanti yang sama dengan itu bisa kita tes di akhir. Oke, 6 min X lebih besar dari 0, 6 lebih besar dari X. Ini didapat dengan cara kedua ruas kita tambahkan dengan X, atau min X ini kita pindahkan ke ruas kanan. Dia menjadi plus, ini cara sesat. Kemudian X lebih kecil dari 6, ini dia nanti akan menjadi syarat akar. Jadi kita dapat di sini X dia harus berada di sebelah kiri 6. Oke. Jadi dia tidak boleh di sebelah kanan. Kalau 6 nanti kita tes di akhir. Oke, kemudian di sini kita tulis yang tadi juga X min akar 6 min X lebih besar dari sama dengan 0 di sini. Jadi X lebih besar dari akar 6 min X, ini kita bawa ke kanan. Ini kedua ruas, ini kita tambahkan dengan akar 6 min X di sini. Oke, kemudian perhatikan di sini kawan, bahwa di sini. Oke, setelah itu perhatikan bahwa akar 6 min X ini dia adalah bilangan yang positif. Artinya akar itu dia selalu positif. Akar dari suatu bilangan itu selalu positif. Kemudian X ini tentu dia harus positif juga. Ini saya tulis sedikit di sini. Oke, ini selalu positif. Ini harus positif juga. Kenapa? Karena kalau positif lebih besar dari positif itu mungkin. Contohnya 6 positif, 4 positif, 6 lebih besar dari 4 mungkin. Tapi kalau di sini positif, di sini negatif, maka dia mustahil. Mustahil negatif lebih besar dari positif. Itu mustahil. Oke, jadi kita ambil di sini harus positif, berarti X lebih besar dari 0. Ini syarat supaya bisa dikuadratkan. Kita akan kuadratkan dua buah bilangan yang positif di sini. Sesuatu positif baru bisa kita kuadratkan. Oke, berarti X dia kan harus main di sini setelah besar dari 0. Berarti kan syarat pertama tadi kan dia harus di sebelah kiri. Nah, kemudian harus lebih besar dari 0. Berarti yang memenuhi dia yang di sini. Oke. Kalau yang di sini tidak memenuhi. Tidak memenuhi yang pertama ini. Kalau yang ini tidak memenuhi yang kedua. Jadi yang memenuhi di sini yang ini dia.
Jadi kita ambil nanti X yang berada di tengah-tengah antara 0 dan 6. Oke, kita tulis seperti tadi. X kalau besar dari akar 6 min X, kemudian kita kuadratkan kedua ruas ini. Jadi dia akan menjadi X, kita kuadratkan menjadi X kuadrat. Akar 6 min X kita kuadratkan menjadi 6 min X. Jadi X kuadrat plus X, X ini dia kita pindahkan ruas ya. 6 di sini lebih besar dari 0. Jadi dia tetap tandanya. Jadi di sini nanti kita akan minta dua buah bilangan. Jika dia ditambah, dia akan menjadi 1. Kemudian jika dia dikali, dia akan menjadi min 6. Jadi ini kita bisa berpikir bahwa jika dikali menjadi min 6, maka bilangan itu pasti satu yang positif, satu yang negatif. Karena kalau kedua-duanya positif, dikali-kali dia akan positif. Kalau kedua-duanya negatif, dikali-kali dia juga akan positif. Jadi yang memenuhi adalah satu buah bilangan yang positif sebagian negatif. Dan harus besar yang positif karena jumlahnya di sini positif ya. Oke, jadi yang jumlah yang menghasilkan jumlah 1, dia kita melihat yang pertama 1 min 0, kemudian 2 min 1, 3 min 2, seterusnya. Dari ini semua kan kalau dikali ini menjadi 0, ini menjadi min 2, ini menjadi min 6. Jadi inilah yang memenuhi. Berarti kita ambil nanti yang memenuhi adalah 3 dan min 2. Berarti nanti di sini dia akan menjadi X plus 3, X min 2 lebih besar dari 0. Oke. Berarti jawaban di sini X lebih kecil dari min 3 tidak memenuhi. Kenapa? Karena seperti tadi X-nya harus berada antara 0 dan 6. Jadi dia malah ke sini. Berarti tidak memenuhi. Kalau X lebih besar dari 2 dia memenuhi. Oke, ini di sini yang memenuhi. Ya. Kalau di sini tidak memenuhi karena dia tidak lagi berada antara 0 dan 6. Kalau di sini tidak memenuhi juga, ini tidak memenuhi X lebih besar dari 2, berarti kita beda ini. Jadi kita ambil penyelesaiannya X lebih besar dari 2, kita beda. Oke, sekarang kita tes juga di sini untuk X sama dengan 2. Jadi dia di tes ini dia kemana dia di tes ini? Dia ke bentuk asli, ke sini di tes. Ke yang awal, ke sini atau ke yang awal ini. Oke, ke yang awal. Jadi ke sini dia dites nanti. Di sini bisa kita tes. Di sini 2, kemudian 6 min 2 di sini 4, akar 4 2, 2 min 2 0. Jadi dia benar. Lebih besar dari sama dengan 0. Berarti di sini nanti dia memenuhi. Kemudian kalau X di sini sama dengan 6, kita tes juga. Jadi nanti di sini menjadi 6 min 6 kan 0, berarti akar 0 0, berarti 6 min 0 6. Dan 6 ini benar dia lebih besar dari atau sama dengan 0, berarti ini memenuhi juga. Oke, ini kita tes nanti. Oke, jadi karena memenuhi, maka ini berganti dia menjadi sama dengan, karena ketika 2 bisa juga. Jadi dia berganti tanda ini. Begitu juga dengan ini, dia juga berganti tanda jadi sama dengan di bawahnya. Jadi X lebih besar dari sama dengan 2, tapi lebih kecil dari sama dengan 6. Jadi jawabannya di sini adalah D. Ini bisa kita lihat, ini yang memenuhi D. Oke. Mungkin kita kecoh bisa saja kita pikir ini memenuhi, tapi ini tidak memenuhi. Jadi jawaban yang benar adalah D. Oke, terima kasih telah melihat video pembelajaran dari kami. Dan bagi yang ingin belajar bersama kami di bimbingan dagang privat, dapat datang langsung ke Bimbingan Dagang Privat Dalaman atau dapat mengisi formulir online-nya.